Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa terdengar? Sudah terdengar Bapak? Jelas? Iya, jelas. Oke, Terdengar, Pak. Terdengar. oke. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Sekjen Pemprov Jawa Timur, Bapak Muhammad Govirin, yang saya hormati seluruh hadirin yang sudah mengikuti Zoom, mulai dari Pak Kiai, Bu Nyai, Gus Ning, dan juga tentu saja. Alhamdulillah hari ini puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun secara virtual ya saling sharing terkait dengan OPOP Jawa Timur, khususnya di acara atau di agenda klinik OPOP Jawa Timur. Hari ini memang jatahnya bidang pembiayaan. Hari ini kami akan memberikan sedikit gambaran bagaimana koperasi ini nantinya menjadi kopontren yang bankable. Artinya teman-teman koperasi jikalau ingin mengakses pembiayaan ataupun permodalan yang berasal dari perbankan, itu apa saja sih persyaratannya? Kemarin mungkin apakah sudah dijelaskan oleh Pak Tarto atau Bu Eni ya, sumber-sumber pembiayaan bagi koperasi, mungkin bisa dibukakan Mbak. Mbak. Jadi kalau untuk koperasi ini di Pemprov Jawa Timur, kita memang punya program yang namanya dana bergulir, gitu ya. Oke, langsung ke dana bergulir aja. Terus, terus, terus. Oke, ya. Dana bergulir ini memang bisa untuk pelaku UKM dan juga bisa untuk teman-teman koperasi. Termasuk juga bisa diakses oleh teman-teman dari koperasi pondok pesantren. Yang memang bergulir ini saat ini memang masih bersifat konvensional, ya konvensional. Jadi program ini adalah program di mana kita memberikan Pemprov Jawa Timur melalui Ibu Gubernur Jawa Timur dan Pak Wagub ada program untuk dana bergulir, di mana ini bentuknya adalah kredit atau pembiayaan yang dapat Bapak dan Ibu akses, gitu ya. Tolong di Mas. Yang bisa diakses oleh teman-teman koperasi, yang kreditnya itu Pak Bunya bisa mencapai yang plafon maksimalnya bisa mencapai 300 juta rupiah, kemudian dengan bunga hanya 4%. Ya, ini berlaku untuk pelaku UKM dan juga berlaku untuk koperasi. Nah, untuk koperasi sendiri, ini ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, yaitu pertama, teman-teman koperasi ini harus sehat, gitu ya. Nah, harus sehat koperasinya. Nah, bagaimana supaya koperasinya sehat? Maka teman-teman koperasi ini harus ya melakukan RAT, gitu ya, dan harus membuat laporan keuangan selama 2 periode usaha terakhir. Teman-teman koperasi pondok pesantren memang mayoritas mungkin sudah banyak yang berhasil dan sukses. Namun mohon maaf, ini ketika kami melakukan monitoring ya terhadap teman-teman koperasi pondok pesantren, ini juga masih ditemukan beberapa koperasi yang memang lebih fokus kepada pondoknya atau sekolah yang ada di pondoknya, seperti itu. Nah, ini yang kami juga ketika melakukan monitoring evaluasi sebagai bagian dari kami, pencatatan bahwa ternyata masih ada ya, atau mungkin justru cukup lumayan banyak koperasi-koperasi pondok pesantren ketika kami mengunjungi, itu bahkan mohon maaf sudah tidak ada ya kantornya dipakai untuk ruang kelas baru, kemudian untuk kantin, ya,
Kemudian memang belum terpisah antara uang yayasan dan juga uang yang dikelola oleh koperasi. Sehingga ya ini menjadi permasalahan ya khususnya untuk koperasi jikalau memang ingin berkembang. Karena mohon maaf ketika membentuk koperasi seharusnya seluruh pendapatan dan juga seluruh biaya untuk koperasi harusnya tercatat di koperasi, ya, bukan masuk ke dalam yayasan. Apalagi ada koperasi yang malah ya untuk kantin, untuk SMK-nya di pondok pesantren. Nah, koperasinya banyak sekali yang tidak berjalan. Maka di pertemuan saat ini, hari ini, kami ingin mendorong teman-teman koperasi, ya, ayo koperasinya dikembangkan. Eman-eman itu ya, sudah terbentuk, cuma ketika kami ke lapangan, ini banyak sekali koperasi-koperasi yang notabene hampir tidak berjalan. Ya. Bahkan teman-teman sendiri ketika kami tanya apakah sudah melakukan kewajibannya sebagai koperasi, juga tidak. Karena mayoritas ya koperasi ini tidak memiliki SDM, ya, tidak memiliki SDM sehingga untuk melakukan kewajiban-kewajiban berkoperasi ini sering ditinggalkan. Ini yang kami temui di lapangan ketika kami melakukan monitoring ke teman-teman koperasi pondok pesantren. Banyak yang mengeluhkan bahwa ya koperasinya tidak punya SDM. Nah, seperti itu. Maka saya mohon ya agar koperasi ini yang sudah terbentuk ini tetap bisa berjalan, ya ada niat dari pondok pesantren untuk memang me- mengutus ya atau menugaskan beberapa orang yang memang concern ke koperasi seperti itu, ya, memang concernnya ke koperasi. Karena banyak sekali teman-teman dari pondok pesantren itu untuk koperasinya yang nyambi ya, ada yang jadi guru, ada yang macam-macam ya, sehingga untuk mengurus koperasinya ini menjadi tidak terurus seperti itu. Sehingga banyak sekali koperasi-koperasi di kabupaten kota yang memang tidak berjalan. Nah, hari ini memang kami ingin memberikan gambaran dan nantinya juga kami berharap kami akan berikan file ya atau template rapat anggota tahunan gitu ya. Nah, kenapa RAT ini penting Bapak dan Ibu? Karena RAT ini adalah menjadi bagian dari Bapak dan Ibu ketika memang ingin mengakses dana perbankan. Ya, termasuk juga untuk mengakses dana pemerintah seperti itu. Karena memang meskipun tidak menjadi peserta dana pemerintah, tapi saat ini kita menjadi perhatian karena kita sudah ada SE nomor 1 tahun 2025 bahwa seluruh koperasi ini wajib melakukan RAT tahun buku 2024. Nah, ketika saya melakukan monitoring, banyak yang belum, gitu ya. Memang sudah ada yang sudah. Ada beberapa yang sudah, tapi ada beberapa yang belum. Meskipun tidak harus benar, tetapi orang ketika melakukan awal pertama kali salah nggak masalah. Cuman bahkan ini tidak membuat sama sekali karena tidak ada personil. Yang seharusnya itu adalah maksimal 6 bulan ya sebelum berakhirnya tahun ini. Artinya kalau RAT tahun 2024 maka seharusnya adalah bulan Juni ya untuk yang koperasi sekunder, bahkan bulan April untuk yang koperasi primer ya. Bapak dan Ibu yang misalnya belum bisa melakukan RAT itu tolong juga aktif ya ke teman-teman dinas koperasi kabupaten kota. Jikalau memang menjadi binaan kabupaten kota, jika menjadi binaan yang provinsi, kami juga siap membantu ya, baik dari bidang kelembagaan pengawasan ataupun dari bidang pembiayaan. Ini nanti akan kami berikan di grup ya, di grup kaitannya dengan file RAT. Harapan kami dengan adanya file RAT ini Bapak dan Ibu bisa ya tinggal mengganti-ganti aja gitu ya. Kalau nggak paham nanti tinggal bisa disampaikan kepada kami. Kenapa RAT ini penting Bapak dan Ibu saya sampaikan mungkin meskipun selama ini sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelembagaan,
Karena kami di bidang pembiayaan, ketika melakukan monitoring di koperasi ini, masih banyak yang tidak melakukan RAT, gitu ya, untuk koperasi pondok pesantren. Nah, ini nanti akan kami berikan, ya, tinggal disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di masing-masing koperasinya. Karena RAT ini adalah menjadi bentuk pertanggungjawaban baik pengurus ataupun pengawas. Dan ini juga menjadi salah satu syarat untuk koperasi bisa menjadi bankable, artinya bisa mengakses dana perbankan untuk permodalan dan juga pembiayaan. Seperti itu, teman Bapak dan Ibu semua. Ya, sini akan kami berikan semua nanti seluruh filenya. Harapan kami, Bapak dan Ibu, setidaknya bisa membaca dan tinggal mengisi saja hal-hal yang kosong yang ada di file RAT ini, gitu ya. Anu bain, Kemudian, mending ba libur bain. Mun pakai bahasa Kiruna kan. ya, kemudian di dalam RAT ini juga ada, ya, laporan keuangan. Nah, kenapa laporan keuangan ini juga menjadi penting, Bapak Ibu? Meskipun memang masih, ya, masih belum sempurna, tetapi setidaknya ketika Bapak dan Ibu ingin mengakses perbankan, itu untuk menganalisa usahanya adalah melalui laporan keuangan, ya, neraca, kemudian laporan perhitungan hasil usaha, perubahan modal, arus kas, minimal dua, Bapak Ibu, ya, yaitu neraca untuk menghitung, ya, posisi keuangan Bapak dan Ibu semua, serta laporan perhitungan hasil usaha untuk menghitung berapa sih besarnya perolehan laba usahanya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang juga menjadi penting. Karena selama ini ketika saya menanyakan bagaimana pencatatannya, nah, sering masih, ya, campur dengan yayasan. Bahkan semuanya diberikan kepada yayasan pondok pesantrennya, gitu ya. Jadi kooperasinya ini, apa ya, kalau saya bilang ya tidak mandiri itu, karena semuanya masih diserahkan ke pondok pesantren. Jadi ketika kami tanya, laporannya sama sekali tidak ada untuk kooperasi. Banyak yang seperti itu, tapi juga ada yang sudah bagus juga ada. Nah, ini bentuk-bentuknya Bapak dan Ibu berikutnya, ya. Nah, terus terus yang laporan ini mana? Laporan keuangannya yang di situ ada. Nah, ini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nanti juga akan kami berikan laporan keuangan dalam bentuk Excel-nya, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti sudah hanya tinggal merumus saja. Harapan saya, file-file ini nanti bisa membantu, ya, Bapak dan Ibu, karena kalau sudah dirumus nanti tinggal memasukkan di jurnal, langsung bisa keluar laporan keuangan. Dan kami juga, insya Allah, akan ada kegiatan coaching klinik penyusunan pembukuan bagi koperasi sektor real. Yang kemarin sudah berjalan ada di daerah Jember dan juga Bojonegoro. Nah, berikutnya Ngawi. Nah, berikutnya nanti akan di daerah sekitar Madura dan juga mungkin sekitar Malang dan masih banyak yang lain. Masih ada Kapolta juga yang akan kita datangi. Artinya saya berharap, ya, nanti kalau memang kita ada kegiatan seperti itu, Bapak dan Ibu bisa aktif datang, gitu ya. Karena memang ini awal dianggap tidak penting, cuma menjadi penting kan, gitu ya. Karena ini bagian daripada RAT, gitu ya. Di dalamnya harus ada laporan keuangan, Pak Ibu. Nah, ini juga sering ketika kami ke lapangan, banyak yang mengatakan bahwa tidak paham terkait dengan laporan keuangan. Maka kami dari bidang pembiayaan berupaya untuk menyusun Excel-nya, supaya nanti langsung bisa menjadi laporan keuangan. Nanti akan kami berikan dan kami jelaskan sekilas ya terkait dengan laporan keuangan yang ada di Excel-nya. Nah, yang ini adalah untuk laporan perhitungan hasil usaha. Di mana ini adalah untuk melihat, ya, jumlah labanya Bapak dan Ibu. Ya, baik dari pendapatan kemudian dikurangi dengan beban. Maka nanti akan istilahnya penghasilan komprehensif. Nah, itu kalau kita bilang adalah merupakan penghasilan yang neto setelah dikurangi pajak dan SHU. Nah, itu yang memang
itu apa namanya yang bisa diputar lagi oleh teman-teman koperasi setelah SHU. Jadi SHU juga wajib diberikan Bapak Ibu ya untuk yang memiliki koperasi. Berikutnya, ya ini adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya. Ada sumbangan pokok, sumbangan wajib, SHU. Nah ini adalah rinciannya. Ini contohnya tahun 2023 Bapak Ibu ya. Dan semua laporan keuangan ini harus ditangani oleh ketua, sekretaris dan juga bendahara ya. Supaya ketika pengurus ini nanti sama-sama memahami isi daripada laporan keuangan. Nah, ini untuk yang arus kas, ya. Ini intinya adalah arus kas masuk dan arus kas keluar, seperti itu. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan kami jelaskan juga kaitannya dengan bagaimana sih menyusun laporan keuangan secara sederhana, mungkin bisa masuk ke Excel-nya, Pak. Nah, ini ya nanti akan kami berikan free ya, ya yang ini dihapus ini, yang kata-katanya. Nah, ini sudah kita siapkan ya akun-akunnya, mulai dari aset, kemudian nanti ada investasi, aset tetap, ya, kemudian aset tidak berwujud, ada hutang. Nah, bagaimana cara menyusun laporan keuangan? Maka yang langkah pertama adalah di jurnal. Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan di jurnal, ini sudah kami siapkan yang rumus mana? Saya Bapak Ibu ya, kami berikan yang sudah ada rumusnya, tinggal memilih. Mungkin sambil saya tadi sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana RKT. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai menunggu ini apa filenya Excel disiapkan. Monggo Bapak dan Ibu. Mungkin ada kita sambil diskusi. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Ini izin nih, yang ikuti Zoom hadir semua ya? Atau ini jangan-jangan fotonya aja. Halo, Bapak dan Ibu, masih mengikuti? Assalamualaikum. Ya, Dari monggo Pak. Koperasi Nurul Husna, Kabupaten Sampang. Nggih. Monggo. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Gini Pak, Nggih. terkait dengan RAT, ya. Nggih. Terkait dengan RAT, saya akan simpan pinjam. Ya. Beberapa tahun saya tidak melakukan RAT dikarenakan Mohon maaf Pak, putus-putus Pak, mungkin bisa nyari sinyal yang putus, Pak. anggota itu dari 3 menjadi mas. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak, ngapunten. Iya. Perkiraan 3 tahun masih belum RAT. Apakah bisa diperbarui lagi RAT tahun Bisa Pak, bisa. Jadi kalau memang selama ini 2025 itu? ya, jadi kalau memang selama ini belum pernah melakukan RAT, tidak apa-apa. Jadi mulai tahun buku 2024 bisa melakukan RAT, atau tahun buku kalau memang tahun buku 2024 belum ya tahun buku 2025. Seperti itu. Jadi mulai tahun ini itu bisa di RAT untuk yang tahun buku 2024 Pak. Sehingga nanti kedepannya bisa terus melakukan RAT 2025, 2026 seperti itu Pak. Nah, itu yang RAT yang ketinggalan selama 3 tahun itu apakah dirapel nanti gitu? enggak usah, enggak apa-apa. Yang penting
dimulai Pak itu ya. Siap, Dimulai insyaallah. untuk yang tahun buku 2024 dulu. Udah belum? Nah, masih belum. Rencana tahun-tahun ini bisa RAT, nanti Nah, akhir tahun gitu. yang masa ini yang gimana Pak? Insya Allah tahun ini akan RAT yang Ah, untuk RAT 2024. ya, silakan Pak. Jadi kalau memang mau RAT, kalau dengan binaannya Koperasi Kabupaten Kota, nanti bisa ke Dinas Koperasi Sampang. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini contoh kemarin kita ada pelatihan di daerah baik itu Jember, Jonegoro, ini tinggal dipilih nanti jurnalnya seperti ini ya. Ini akun-akun yang ada di tadi, akun mulai akun aset sampai dengan akun investasi kita sudah kita siapkan semua. Dan juga nanti apa namanya ketika melakukan jurnal ya, itu nanti langsung bisa seimbang sendiri seperti itu. Coba yang master nggak ada, yang master.slm yang kosongan biar nanti kita bisa menjelaskan. Tadi nggak dicoba ya. Nah, nah ini contoh ya Bapak dan Ibu ya, ketika mau melakukan jurnal itu nanti bisa tinggal dipilih. Misalnya Bapak membeli peralatan ya mesin, nah, menggunakan uang kas, maka nanti di sini judulnya adalah peralatan. Kalau persediaan barang dagangan, saya Bapak dan Ibu retail, maka nanti Bapak dan Ibu tinggal memilih persediaan seperti itu. Dan di akun yang sebelah kreditnya keluar adalah kas karena uang yang keluar. Ada. Oke. Saya akan berikan yang contoh yang apa namanya masih kosongan. Sambil ini nanti ada ditanyakan lagi silakan. Mungkin yang RAT Bapak dan Ibu bisa ada yang ditanyakan. Apa kesulitannya selama ini, monggo bisa disampaikan. Kalau untuk yang SDM ya, saya minta tolong untuk mungkin ada komitmen dari yayasan agar apa namanya bisa menugaskan ya yang memang profesional menangani teman-teman dari yang untuk menjadi administrasinya seperti itu. Jurnal. Monggo Bapak Zainal, apa kamu bertanya? Apa Silakan kita Bapak dan Ibu. Oke, tadi jadi dulu kan masalah SLM. Mana? Jadi sebetulnya enggak ada. Di ada tuh ikut dulu. Itu master dulu. Kerja juga ada kau. Ada rumus. Tapi rumusnya hilang. Ya udah kembali lagi yang tadi dulu. Yang tadi yang dulu tuh hilang nih file yang dulu tuh. Yang mana? Coba yang mana yang ya baik aja. Monggo Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Fance. Monggo Ibu. Dari? Saya dari Potret Azidan Al-Barokah, Kota Probolinggo, Pak Fance. Oh, punyai. Waalaikumsalam. Kebetulan saya bendaharanya, Pak Fance. Oh, benar ya. Ya. Ini Gimana, kan Bu? kemarin waktu mau bertanya terkait yang apa? Yang jurnal tadi, Pak Fance, kan kemarin Mondev kan kita sudah sempat dicek. Iya. RAT-nya yang bukan hanya laporan arus kas saja. Mohon maaf, Bu, hilang suaranya, menjauh. Ini kan kemarin waktu Mondev kan kita sudah dicek, Pak Fance, nggih. Iya. Itu kan yang kurang untuk laporan arus kan sudah dikasih format yang
Ini waktu ini mati udah bawa karang panas banget ke Pasuruan. Pak Amali bisa di-mute dulu silakan. Kurang Monggo. paham. Nah itu kira-kira saya kemarin sudah sempat japri sama Mbak Lala, masih belum ada respon. Nah ini untuk pengerjaannya saya masih ada kesulitan, kebingungan Pak Panca. Oke. Mungkin apa nunggu respon dari Mbak Lala apa gimana ya Pak Panca? Oke, siap. Nggak apa-apa Bu, kalau memang misalnya ada waktu bisa ke kami atau ke Dinas Koperasi Probolinggo, sekaligus juga membawa ininya, kalau memang belum menjurnal sama sekali, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mencatat kira-kira apa saja transaksinya. Nanti kita bantu untuk menjurnalkan. Artinya, gimana ini Bu? Pak Panca kan Iya. kemarin kita kalau mau mengerjakan itu kan kita pakai format yang dari dinas kota setempat Pak Panca. Nah ini kebetulan laporan nyalinya sudah sesuai, cuma di arus kasnya ini saja. Nah ini apa kita harus mengerjakan dua-duanya? Apa cukup di format yang dikasih ini Pak Panca? Kalau dari kami sebetulnya memang dari Excel-nya jurnal itu sudah bisa sebenarnya Bapak dan Ibu. Tinggal nanti masukkan di jurnal langsung keluar di laporan keuangan, baik laporan rezeki, neraca, masuk sampai ke arus kas juga bisa Bu. Jadi Bapak dan Ibu nanti hanya tinggal konsentrasi yang ada di jurnal aja, nanti semuanya langsung bisa keluar gitu. Itu manual nggak Pak Panca yang jurnalnya nggak? Halo? Pengisiannya masih manual nggak? Untuk yang PHU cetak dan lain-lainnya itu kan sudah otomatis nggak? Otomatis Bu, otomatis. Nanti yang manual hanya di jurnal aja. Kalau yang lainnya nanti otomatis seperti itu. Ya, untuk Ini saldo bisa awal cari file masternya teman-teman, nggak tahu disimpan di mana, nggak ada file masternya yang ada jurnal kosongnya. oh nggak. Cuman kita ada yang sudah ada Excel-nya, yang jurnal ini. Nanti bisa di ini Pak Panca bisa Iya, di-share-kan iya. juga. Siap, terima kasih Pak Panca. Matur Ibu. Ini sama-sama Pak Panca. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau lain? Matiin dulu itu yang bisa dibuka, matiin dulu Excel-nya itu. Tutup. Monggo Gus Ning yang mau bertanya, Silakan. silakan. Dimatiin dulu nih. Oke, sini dulu. Monggo, Bapak Zainal apa mau bertanya gitu? Monggo. Saya Zainal Mustafa dari Koperasi Jasa KSI Malang, Pak Panca. Kemarin yang sudah dikunjungi. Kebetulan koperasi kami sudah rutin RAT, kemudian unit-unit usaha kami sudah mulai berjalan. Yang kami tanyakan tentang dana pinjaman bergulir yang ada di Dinas Koperasi Jawa Timur. Bagaimana caranya itu? Persyaratan-persyaratannya apa yang harus kami persiapkan?
Nggak kedengaran Pak Bance. Punten, Bapak Pance masih di unmute. Bisa, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk dana babur ini ada dua ya. Yang pertama bisa untuk yang UKM atau untuk yang koperasi. Nah, untuk yang koperasi peserta seperti ini. Nah, pertama adalah susunan pengurus, gitu ya. Jadi susunan pengurus yang aktif ini harus ada dilampirkan pada saat Bapak dan Ibu mengajukan persyaratan pinjaman, ya. Disertai juga dengan pas fotonya masing-masing pengurus 4x6. Kemudian fotokopi KTP masing-masing pengurus, kemudian juga akte pendirian, kalau ada PAD ya juga dilampirkan PAD-nya. Kemudian fotokopi NIB ya, nomor induk berusaha terkait dengan usaha yang Bapak dan Ibu lakukan. Yang paling penting juga adalah harus ada fotokopi agunan tambahan. Ya, agunan tambahan yaitu nilainya harus 100% dari pinjaman yang diajukan. Kalau jenengan pinjam 1 juta, maka agunannya harus 100 juta juga ketika dinilai oleh perbankan. Kemudian untuk yang koperasi harus punya fotokopi rekening koran atau tabungan. Minimal 6 bulan terakhir. Artinya dari pihak perbankan nanti akan melakukan pengecekan bagaimana siklus usahanya. Apakah memang tiap bulan ada penghasilan laba atau sistemnya bayar panen, atau memang usahanya selama 6 bulan ini berhenti. Nah, ini menjadi salah satu kategori atau klasifikasi penilaian. Kemudian laporan keuangan selama 2 periode usaha terakhir. Kalau Bapak dan Ibu meminjam tahun ini, maka laporan keuangannya adalah laporan keuangan tahun 2023 dan juga 2024. Koperasinya harus berstatus sehat, ya, dan harus tercantum di dalam ODS Kementerian Koperasi. Nah, bagaimana caranya supaya tercantum dalam ODS? Maka Bapak dan Ibu harus melakukan RAT, gitu ya. Makanya RAT ini menjadi penting supaya Bapak dan Ibu bisa melakukan atau mengakses dana perbankan. Nah, untuk surat keterangan sehat, ini nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Jika Bapak dan Ibu koperasinya adalah koperasi primer Kabupaten Kota. Kalau koperasi berbentuk koperasi primer provinsi, maka nanti dari Dinas Koperasi Provinsi untuk status sehatnya. Jadi harus sehat. Ya. Kalau harus sehat itu nanti di ODS mungkin untuk nilainya bisa kategori nilai B ataupun A, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah itu Bapak dan Ibu yang diserahkan ya. Jadi ketika nanti mengajukan dana bergulir termasuk juga harus ada proposalnya. Ya, kira-kira proposalnya ini usahanya mau dipakai untuk apa. Nah ini alurnya Bapak dan Ibu ya. Nanti proposal yang dibuat ini adalah memuat satu yaitu profil debitur, yaitu profil koperasinya. Kemudian memuat profil usahanya. Yang ketiga adalah jaminan atau agunan. Dan kemudian yang keempat adalah persyaratan lainnya yang diminta oleh perbankan. Nanti bank ketika melakukan cek lapangan, apakah ada minta lagi persyaratan yang lainnya, nanti juga tolong dipenuhi. Kemudian, ini nanti proposal langsung diserahkan ke bank. Ya. Kalau dahulu ada dua, yaitu Bank BPR UMKM, ke Bank BPR Jatim, dan juga Bank Jatim. Nanti Bank Jatim dan juga Bank UMKM akan melakukan rekap dan memprosesnya. Nah, memproses ini dalam artian bahwa akan dicek dulu oleh bank di BI checking. Ya. Untuk koperasi, ya, yang dicek oleh di BI-nya adalah mulai pengurus sampai ke anggotanya. Semua itu harus dicek. Artinya apakah ada masuk dalam kategori macet atau diragukan atau kurang lancar. Kalau masuk di kategori kurang lancar, diragukan, maka harus dilunasi dulu yang belum lancarnya, baru bisa mengajukan dana dagulir. Ya. Kemudian setelah dicek BI checking oke, baru nanti dilakukan survei ke lapangan. Ya. Nah, survei ke lapangan untuk melihat kondisi usaha yang ada di lapangan seperti apa.
Kalau memang sudah oke semua, maka bank akan melakukan pencairan ditransfer ke rekening Bapak Ibu semua. Seperti itu alurnya Bapak Ibu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah jelas Pak tadi? Pak, Sudah jelas, Pak. Oke. Oke, silakan ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Oh ya, ini tadi kita sudah ketemu ya filenya untuk yang jurnal. Jadi seperti ini modelnya. Pak Ibu nanti bisa. Nah, ini ya. Mungkin tadi dari Azidan dan juga operasi yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, seperti ini ya. Ketika misalnya membeli peralatan ya, maka nanti munculnya adalah peralatan pada kas ya. Jadi akunnya ini adalah akunnya sama dengan akun yang ada di saldo awal. Nah, misalnya 10 juta buat 10 juta. Ya. Nah, kalian tahu di kreditnya itu Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung untuk menyeimbangkan, langsung dia seimbang gitu ya antara jurnal di debit dan juga di kredit. Bapak dan Ibu hanya mencari yang cocok di akunnya saja seperti itu. Misalnya dapat pinjaman dari bank gitu ya. Nah, ini maka maksud di sini adalah kas ya. Misalnya Bapak dan Ibu pinjam di bank 100 juta lagi misalnya ya, 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, langsung di kreditnya di nominal dia langsung otomatis keluar gitu ya. Jadi pasti seimbang. Tinggal mencari di nama akunnya saja. Nah, nama akunnya adalah pinjaman Bapak. Nah, terus nah, utang ada utang bank, utang usaha ya, utang usaha Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pinjam di bank maka dapat uang kas ya, kasnya dari debit. Bapak Ibu punya utang dia 100 juta. Nah, jurnal yang ada 2 ini nanti langsung masuk ke coba karena penjualan dulu Mbak, penjualan. Bapak dan Ibu misalnya melakukan penjualan abonele gitu ya. Maka Bapak dan Ibu mendapatkan kas di situ, ya kas dulu Pak. Kas. Misalnya per bulan ada penjualan abonele 10 juta misalnya, ya 10 juta. Oke. Nah, tinggal mencari nama akunnya di sini. Nah, kalau itu barangnya anggota, maka nanti munculnya adalah penjualan dari anggota. Terus bawah. Nah, itu penjualan barang dagangan anggota. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kita lihat di PHU-nya? Nah, Bapak dan Ibu tidak usah ketik manual, langsung dia muncul di PHU-nya, gitu ya. Nah, seperti ini. Ada penjualan 10 juta, ya, muncullah penjualan 10 juta di situ. Karena ini nggak ada biaya produksi, maka biaya kosong tinggal langsung masuk di SAU pajak adalah 10 juta. Di neraca juga demikian, ya, Bapak dan Ibu sudah tinggal langsung saja. Tadi ada ya pemasukan penjualan kan, kas. Nah, itu ada kas 10 juta dari penjualan. Kemudian juga ada kas ya, beli peralatan ya, beli peralatan tadi uangnya keluar 100 juta, ya, balik ke neraca lagi. Maka di neraca itu di aset ada muncul peralatan masuk 100 juta seperti itu. Nah, dan di atas lagi ya, nanti Pak. Nah, ini ada utang usaha, karena Bapak Ibu tadi misalnya utang ke Dabulir 1 juta, maka ada muncul utang 1 juta. Nah, SHU-nya 10 juta. Karena apa? Tadi SHU-nya ada 10 juta dari hasil penjualan barang dagangan yang dijual. Contohnya di abon lele. Nah, bagaimana yang di ekuitas? Kita lihat sekarang. Nah, karena ada SHU periode berjalan 10 juta, maka langsung menambah ya di LPE-nya. Apa ekuitas? Menambah 10 juta. Nah, satu akhirnya juga menjadi 10 juta. Begitu pula juga dalam arus kas. Nah, ya. Jadi ada ya
ada penjualan barang dagangan 10 juta, ya. Kemudian di sini ada pembelian peralatan tadi kan ya, pembelian peralatan senilai 100 juta, bahwa. Nah, maka di situ di bawahnya keluarnya adalah minus, ya. Itu ada strip ya. Kalau strip itu berarti ada kas yang berkurang 90 juta. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti tinggal memasukkan di jurnal, semuanya nanti langsung keluar di laporan keuangan sampai di arus kas, ekuitas, neraca, dan juga PHU. Silakan, ada yang mau ditanyakan kaitan dengan laporan keuangan? Jadi harapan kami ya, nanti kami akan berikan melalui Mas Randy ya, di OPOP, file RAT dan juga file laporan keuangan. Saya berharap sekali ke seluruh koperasi pondok pesantren agar melakukan RAT dan juga menyusun laporan keuangan, karena ini menjadi penting buat Bapak dan Ibu untuk bisa mengembangkan koperasinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Bisa di kolom chat atau bisa dibuka mute-nya. Kami persilakan. Ya, untuk Sifatil Rifah, nanti kami share Bapak dan Ibu ya di grup melalui Mas Randy atau di Zoom ini ya, kita share di Zoom ini aja. SE nomor 1 terkait dengan kewajiban ber-RAT, kemudian untuk form RAT, dan juga laporan keuangan. Ya, nanti juga di-share oleh Mas Randy di grup ya. Untuk pengerjaan jurnalnya dibuat per bulan atau langsung dalam 1 tahun. Kalau bisa per bulan ya, dari Asyidah Barokah. Kenapa? Kalau per tahun lupa. Gitu. Malah kalau bisa itu kalau ada timnya mungkin ya 5 hari sekali lah. Jadi dirangkum ya pembelian-pembelian yang ataupun transaksi dalam 1 minggu, kemudian per minggu itu bisa dibuatkan jurnalnya. Karena kalau 1 bulan pun juga terlalu lama, apalagi setahun pasti lupa semua seperti itu. Dari Asyidah. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi saya minta tolong operasi yang sudah terbentuk ini tolong dikembangkan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika saya ke lapangan atau teman-teman yang ke lapangan ini banyaknya sudah berubah menjadi kantin, ya, berubah menjadi SMK gitu ya. Eman-eman gitu ya Bapak Ibu ya, operasinya sudah dibentuk, sudah bayar untuk notaris, tapi ternyata tidak beroperasi, sangat-sangat eman-eman seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Mas Randy, gimana? Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau diskusikan lagi, dipersilakan. Untuk asidan, berarti untuk sheet jurnal kita buat G ya. Kalau bisa Bu dari asidan itu jenengan bisa buat filenya per sheet ya. Jadi kalau sheetnya jurnal bulan Januari, Februari, Maret seperti itu. Sehingga nanti atau kalau jenengan mau ya nanti bisa buat filenya per bulan Januari, Februari, Maret, April seperti itu. Nanti tinggal jenengan laporan keuangannya itu nanti ketemunya, atau kalau memang mau jurnal itu nggak usah dibuat per sheet dari Azidan ya, langsung aja urut ya, tanggal 1 Januari misalnya, terus nyambung Februari, sehingga nanti laporan keuangannya itu menjadi setahun ya dari Azidan. Jadi tanggal 1 Januari misalnya terima dari bank, terus nyambung ya sampai akhir Desember. Supaya apa? Laporan keuangannya nggak terputus. Kalau penjenengan buatnya per bulan sheet ataupun file, nah ini akan terputus ketika jenengan akan membuat laporan keuangan selama 1 tahun. Jenengan akan kesulitan untuk menambahkan di laporan keuangannya. Lebih baik jenengan langsung nyambung terus jurnalnya sampai 1 tahun. Seperti itu. Tinggal dikasih di tanggal dan juga keterangannya ada itu. Tanggalnya tanggal berapa, keterangannya
untuk beli apa itu ada di Excel-nya nanti. Gitu. Itu ya dari ajudan ya. Yang lain, koperasi pondok yang lain, ini memang ajudan ini niat sekali memang ya, alhamdulillah. Bisa ditiru Bapak dan Ibu. Dari ajudan ini memang ketika kami kunjungi, usahanya ada, settle, kemudian juga laporan administrasinya juga bagus. Nah, untuk teman-teman pondok yang lain bisa mencontoh ya dari ajudan. Silakan yang koperasi yang lain. Monggo Bapak Ibu yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Kayaknya nggak ada Mas Randy paham Nggih, atau ada dua paham atau yang di sini hanya hanya kabarnya aja itu bisa juga Mas Randy. nggih. Mas Randy apa Nggih. Mas Rehan ini? Mas Randy ya? Saya Rehan, Bapak. Oh ya, Nggih. Nggih, mungkin cukup nggih. cukup. Baik, mungkin Bapak ingin menutup atau gimana? Ya, matur nuwun Mas. Jadi insya Allah ya dengan adanya file yang sudah kami berikan, kami sangat berharap Bapak dan Ibu ya yang sudah memiliki koperasi ya tolong koperasinya ini dikembangkan gitu ya. Jangan sampai nantinya koperasinya itu anggotanya ya cuma satu, bendaharanya ya itu juga, sekretarisnya juga itu juga, ketuanya juga itu juga gitu ya. Dan juga saya minta tolong ya jangan hanya berfokus kepada sekolahnya ya atau lembaga di pondoknya. Koperasinya ini sudah berdiri, tolong dikembangkan. Kami terus terang agak sedih ketika kami ke lapangan, eh, tempat koperasinya sudah berubah jadi ruang kelas. Tempat koperasinya sudah tidak ada. Karena memang teman-teman di pondok ini lebih fokus kepada sekolah, gitu ya. Alasannya butuh ruang kelas baru, hingga koperasinya itu sementara dipinjam tempatnya. Seperti itu. Artinya eh, seharusnya juga koperasi ini menjadi salah satu prioritas gitu ya untuk mengembangkan perekonomian di pondok pesantren. Itu yang harapan saya seperti itu. Kalau selama ini mengeluhnya susah, RAT-nya nggak tahu seperti apa bentuknya, sudah kita berikan. Bagaimana nyusunan keuangannya sudah kita berikan. Ya, sekarang tinggal bagaimana Bapak dan Ibu di koperasinya itu memang ada niat gitu ya, ditugaskan satu atau dua orang administrasi untuk yang menangani hal-hal seperti ini. Iya. Mungkin itu ya, harapan saya Kopotren semakin berkembang gitu ya untuk mengajukan ekonomi pondok pesantren dan juga di Jawa Timur. Sekali lagi saya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih Pak Pance. wabarakatuh. Insya Allah ilmu yang diberikan akan bermanfaat bagi Kopotren yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian untuk para kiai, bunyai, Gusning, Ustadz Ustazah, terima kasih saya sampaikan untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di Klinik Kopop seri 18 minggu depan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya.